Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya. Saya berasal dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional kelas B 2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Nasir Badu MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Luar Negeri Universitas Sulawesi Barat dan teman-teman seangkatan serta rekan-rekan universitas program Permata Sakti. Alhamdulillah, video kali ini sebagai bagian daripada UTS mata kuliah Poligri, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan materi Poligri Indonesia, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa poin dari Poligri Indonesia. Yang pertama ada pengertian politik luar negeri, yang kedua ada dua elemen penting dalam politik luar negeri, dan yang ketiga bagaimana hubungan antara dua elemen tersebut. Yang keempat adalah penggunaan politik luar negeri. Yang kelima, sumber-sumber politik kebijakan politik luar negeri. Yang keenam, ada aktor pengambil atau pemutuskan kebijakan luar negeri. Yang ketujuh, ada skema perumusan pengambilan kebijakan politik luar negeri. Dan yang kedelapan, ada relevansi politik luar negeri bebas aktif. Ya, langsung saja kita memasuki poin pertama, yaitu pengertian politik luar negeri. Namun sebelum itu, saya akan memberikan batasan-batasan yang ada di dalam politik luar negeri. Nah, politik luar negeri, politik internasional, serta hubungan internasional merupakan ialah batasan-batasan yang dimana negara sebagai aktor satu-satunya di dalamnya. Nah, politik luar negeri ini yang saya gunakan adalah dimana politik luar negeri merupakan suatu perangkat nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional berdasarkan kekuatan nasional di dalam percaturan dunia internasional melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan dalam politik luar negeri. Pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri pada dasarnya merupakan suatu action atau teori yang kebijaksanaannya ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Seperti dalam batasan kali ini yang telah dituliskan di dalam ialah suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya politik luar negeri Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Namun, adapun hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah salah satunya tentang posisi geografis strategis yang berada di persilangan dua samudera dan dua benua. Dan satu batasan politik luar negeri yang politik ini segala macam upaya kepentingan nasional yang melibatkan bangsa lain ataupun organisasi di luar lingkup konsep suatu negara. Bangsa-bangsa lain yang terikat untuk menjaga kepentingan nasional politik luar negeri Indonesia yaitu Amerika Serikat. Ya, jadi untuk yang kedua adalah bagaimana dua elemen di dalam politik luar negeri Indonesia. Nah, dua elemen tersebut adalah tentang kepentingan nasional dan yang kedua adalah kekuatan nasional. Nah, kepentingan nasional suatu negara bangsa timbul akibat terbatasnya kekuatan nasional atau sumber daya nasional, sehingga negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar batas-batas negara. Kepentingan di sini secara umum berfungsi sebagai kemampuan negara untuk mempertahankan dan melindungi identitas, politik, dan kultur dari negara lain. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai gambaran terhadap perilaku negara. Negara sebagai organisasi tertinggi yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap wilayah kekuasaan maupun individunya, pantaslah memperjuangkan kepentingan nasionalnya, terlebih ketika kepentingan tidak bisa ditemui dalam negeri. Maka sudah sewajarnya meminta bantuan atau melakukan kerjasama dengan negara lain yang biasa disebut dengan istilah berdiplomasi. Yang kedua adalah kekuatan nasional.
Kekuatan nasional dapat dianalogikan sebagai atribut yang dapat dihitung banyak atau sedikit, besar atau kecil yang mencakup sebuah interaksi. Konsep daripada kekuatan nasional ini adalah dampak untuk menghasilkan kekuatan di dalam mengontrol masa depan suatu negara dan suatu interaksi hubungan sosial yang ada di ruang lingkup global. Sering juga didefinisikan sebagai kekuatan nasional mencakup yang pertama ada sumber daya alam, jumlah penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, sistem pemerintahan, dan kesiapsiagaan militer. Nah, dari itu, maka mengapa negara sangat membutuhkan yang namanya sebuah power, karena di mana power ini akan membentuk ataupun membantu dari adanya kepentingan nasional ini menjadi saling mendukung. Tunggu dulu, itu kan selanjutnya adalah menjelaskan hubungan antara kepentingan nasional dengan kekuatan nasional. Nah, hubungan dari dua elemen ini diantara lainnya yaitu karena negara membutuhkan kekuatan atau power untuk bisa mewujudkan kepentingan nasionalnya. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa kekuatan negara berasal dari sumber daya alam, populasi penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, sistem pemerintahan, dan kesiapsiagaan militer. Ini menandakan bahwa negara punya kepentingan demi keberlangsungan negaranya dalam jangka panjang. Kekuatan nasional hadir untuk mendorong dan mendukung agar kepentingan nasional itu bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya dalam negeri saja, tetapi hingga ke luar negeri sekalipun. Saya ingat dengan kata-kata Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa negara itu cenderung agresif. Apapun akan dilakukan demi tercapai kepentingannya. Jadi jika kepentingan sebuah negara dibarengi dengan dorongan power dari negara, maka bisa dipastikan bahwa terwujudnya sebuah negara yang maju. Nah, itulah tadi mengapa hubungan dua elemen ini sangat penting, dan menurut saya tidak ada yang paling dominan yang mana antara kekuatan negara maupun kepentingan negara. Mereka ini saling bergantungan, mereka saling menghubungkan satu sama lainnya agar mencapai kepentingannya, serta dukungan power dari kekuatan internasional ini akan mewujudkan sebuah negara yang maju. Selanjutnya adalah penggunaan politik luar negeri Indonesia. Di sini ada independence, development, dan political competition. Independence mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, serta menghalau ancaman negara, baik ancaman internal maupun eksternal, yang memiliki dimensi internasional. Nah, untuk development, ini berkaitan tentang bantuan-bantuan untuk pembangunan negara, bantuan baik teknis maupun non teknis, berutang untuk pembiayaan negara, kerjasama ekonomi, dan sebagainya. Dan adapun political competition ini dengan mengangkat isu-isu politik luar negeri untuk memenangkan simpati rakyat, terutama dalam mendukung kebijakan luar negeri bagi pemerintah yang berkuasa dan juga dalam pemilu legislatif maupun presiden. Lebih mengedepankan di negara-negara maju, negara berkembang kurang hirau terhadap hal ini. Nah, dari ketiga penggunaan politik luar negeri ini, yang mana paling penting? Menurut saya yang paling penting adalah bagian independence. Mengapa? Karena diketahui bahwa independence berusaha mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, serta menghalau ancaman negara, baik ancaman internal maupun eksternal, yang memiliki dimensi internasional seperti pada tiap kepentingan negara-negara berusaha mencoba ingin membuka relasi dengan negara lain, sehingga dapat tercipta ketergantungan antara satu sama lain yang bersifat membangun, mempertahankan kemerdekaannya, ya dengan maksud agar wilayahnya jauh dari penjajahan maupun aturan dari negara lain, mempertahankan kedaulatan negaranya, karena ini juga termasuk ke dalam cara sebagai keikutsertaan dalam organisasi internasional agar tercapai kerjasama internasional. Kedaulatan negara sebagai cerminan bahwa suatu negara sudah independen meski masih bisa bergantung dengan negara lain sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup negaranya, serta memenuhi kepentingan nasionalnya, dan juga yang terakhir adalah menghalau ancaman negara, baik ancaman internal maupun eksternal. Ini termasuk ke dalam integrasi nasional, biasanya dibedakan antara dua, yaitu yang pertama ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang biasanya menggunakan kekuatan bersenjata, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
misalnya agresi militer, mata-mata, sabotasi, dan lain-lain. Kalau dari dalam negeri misalnya yang pemberontakan bersenjata, aksi teror, gerakan separatis, dan ancaman non-militer seperti arus globalisasi yang berkembang seiring pembaruan teknologi. Nah, adapun poin yang kelima adalah sumber-sumber politik luar negeri. Nah, yang pertama adalah sumber sistemik, yang merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk di antara negara-negara, dan faktor sesuatu yang eksternalnya yang dapat berupa isu area atau fungsi. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka, sementara faktor situasional karena merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir. Nah, yang kedua adalah sumber masyarakat atau societal source, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal, memberikan ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan. Opini publik, kebudayaan, sejarah mencatat nilai norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sumber pemerintahan. Sumber pemerintahan menjelaskan tentang sumber internal yang merupakan pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawab politik seperti pemilu, kompetisi partai, dan tingkat kemampuan di mana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara ada struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan. Adapun yang keempat, sumber ini adalah sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Di sini tercatat juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alam, arena internasional, dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Nah, selain keempat sumber kebijakan luar negeri di atas, terdapat pula faktor eksternal yang mencakup seperti wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografis, serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistematik atau masyarakat. Adapun yang keenam adalah aktor pengambil atau pemutusan kebijakan luar negeri. Aktor ini bisa dilakukan oleh yang pertama, kepala negara atau kepala pemerintahan, yang kedua, menteri luar negeri dan kementeriannya, yang ketiga adalah kementerian yang terkait, yang keempat adalah legislatif, dan yang kelima badan intelijen, serta yang terakhir adalah kaum elit dalam lingkaran kekuasaan. Poin selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana proses perumusan politik luar negeri ini. Menurut skema dijelaskan bahwasanya masyarakat dalam suatu lingkungan terdapat dua sistem, yaitu input dan output. Sistem politik input yang masuk dan dalam masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan adalah bahan yang akan dijadikan dalam keputusan sistem politik. Contohnya saja pelayanan medis, harga sembako, dan kenaikan BBM. Sedangkan itu bagaimana caranya untuk mewujudkan sebuah keputusan tersebut, dukungan bisa saja berupa menyetujui maupun menolak. Kemudian setelah tuntutan dan dukungan masuk ke dalam sistem politik, akan menghasilkan yang namanya output. Menurut sistem output terdiri dari keputusan dan tindakan, dan setelah menghasilkan suatu keputusan atau tindakan, output akan memberikan umpan balik kepada input. Umpan balik di sini berupa apakah keputusan dan tindakan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan dan dukungan, dan proses ini akan berjalan seperti ini terus. Adapun poin yang terakhir adalah bagaimana relevansi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Doktrin politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah buah pemikiran proklamator Bung Hatta yang dicetuskan pertama kali pada rapat KMIP Yogyakarta tanggal 2 September 1948. Bebas aktif merupakan tanggapan maupun strategi Indonesia terhadap konstelasi internasional saat itu. Nah, ketika dunia terpolarisasi menjadi blok barat dan timur, adagium bebas aktif ini setidaknya dapat meredam konflik internal saat itu. Ketika dinamika internasional warnai pertentangan politik antara dua negara adidaya, politik bebas aktif mengandung dua unsur. Bebas diartikan tidak terlibat suatu aliansi militer, fakta pertahanan dengan kekuatan luar yang menjadi ciri khas perang dingin. Kemudian
Dalam arti luas, bebas menunjukkan nasionalisme yang tinggi, menunjukkan keterlibatan maupun ketergantungan kepada pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan. Selanjutnya aktif. Aktif diartikan bahwa Indonesia selalu menentang penjajahan dan memajukan perdamaian dunia. Serta pertanyaannya kemudian, apakah masih relevan sikap politik luar negeri Indonesia ini yang bebas aktif? Nah, menurut Wiroyono Sastrohandoyo yang merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Australia dan Prancis, Indonesia saat ini tidak lagi mendayung di antara dua kerang, karena kerangnya sudah berubah menjadi multi kerang. Tetapi karena politik bebas aktif bertumpu pada dua prinsip, yaitu freedom of action atau independence of judgment, maka tumpuan ini selalu dianggap relevan. Ia menekankan politik bebas aktif masih relevan dalam rangka memajukan kepentingan nasional, memposisikan negara secara baik, dan menyumbangkan kebijakan konstruktif dunia internasional investor. Jadi itulah tadi tentang sedikit materi politik luar negeri Indonesia yang dimana saya mohon dapat bermanfaat untuk kita semua, dan teruntuk Bapak Muhammad Nasir Badu saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Teman-teman sekalian tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan maupun pembelajaran secara daring ini. Semoga kita dapat terhindar dari COVID-19 ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.